Ada yang ramai dibicarakan, terutama awalnya itu dari beredar di WhatsApp. Coba kita lihat, ini ada informasinya yang dikutip melalui sebuah percakapan di WhatsApp grup, di mana ada seorang wanita yaitu Wayan Mirna Salimin, usianya 27 tahun yang meninggal dunia usai meminum kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia pada 6 Januari lalu. Nah, menurut keterangan dari salah seorang karyawan restoran, Marwan, tempat korban memesan kopi, korban bersama temannya pada pukul 5 sore. Kemudian juga menunggu temannya satu lagi yang datang sekitar pukul 4 sore. Kemudian Mirna di situ memesan es kopi Vietnam dan dua temannya memesan koktail. Nah, setelah satu kali minum, Mirna ini langsung mengalami kejang-kejang. Seperti yang tadi Anda lihat itu dalam tulisan yang beredar, mengalami kejang-kejang, kemudian langsung dilarikan ke klinik mall sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit Abdiwaluyo di Menteng. Namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian oleh keluarga korban langsung dibawa ke rumah duka di Darmais, Jakarta. Dan sampai saat ini dari Polres Jakarta Pusat juga sudah mengolah tempat kejadian perkara dan juga mengamankan beberapa barang bukti. Ini ada gelas berisi es kopi Vietnam yang dinikmati oleh Mirna untuk diuji laboratoriumnya. Nah, coba kalau kita lihat saat ini juga dari Kapolsek dari Polsek Tanah Abang ya yang menangani kasus ini. Kita sudah tersambung dengan AKBP Jeffrey R. Siagian yang sudah live ya bersama kami di sini. Pak Jeffrey, selamat malam. Anda bisa mendengar saya dengan baik? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Selamat malam, Jeffrey. halo. Ya. Selamat malam, Mbak. Pak Ya. Jeffrey, bagaimana perkembangan kasus ini? Katanya dari kepolisian sendiri sudah memeriksa beberapa orang, kemudian juga sudah memiliki barang bukti begitu. Apakah betul ada racun di minuman Mirna? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya selamat malam kepada para pemirsa. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka cita dulu pada pihak keluarga. Jadi kami informasikan kepada pemirsa bahwa untuk saat ini, untuk Polsek Tanah Abang sudah mengambil langkah-langkah TKP kejadian, tempat kejadian, kemudian yang ada di lokasi kejadian, kemudian barang kita serahkan ke sampel barang bukti kita arahkan kepada lapor untuk diperiksa dari minuman tersebut. Demikian, Pak. Pak, maaf, ini audio Bapak terputus-putus. Jadi yang sudah dilakukan oleh Polsek Tanah Abang saat ini, apakah betul sudah menemukan racun? Betul adanya racun di minuman Mirna? Untuk saat ini belum ada, Mbak, karena kita baru barang bukti yang ada itu kita serahkan kepada lapor Mabes Polri untuk diperiksa, Mbak. Nanti setelah di pemeriksaan itu ada, baru bisa jelas semuanya apakah dalam minuman tersebut terkandung atau tidak. Oke. Nah, Pak Jeffrey, ini juga ada beberapa informasi yang beredar katanya Mirna ini diracun oleh temannya dan lain sebagainya. Apakah sudah ada penelusuran dari pihak kepolisian? Apakah ada orang-orang yang diperiksa, teman-temannya pada saat itu mungkin yang sedang bersama dengan Mirna? Jadi sebentar ini dari pihak penyidik baru 5 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, yaitu dari restoran Oliver sendiri, karyawan perusahaan. Sedangkan untuk dari pihak keluarga maupun temannya korban yang pada saat itu bersama-sama dengan korban belum kita minta keterangan karena mereka masih dalam surat kedukaan. Nanti setelah pemakaman baru kita lakukan pemeriksaan baik terhadap keluarga maupun terhadap teman-temannya. Demikian. Pak, rencananya apakah ada pengajuan uji forensik begitu terhadap Mirna, Pak? Sudah diminta ke keluarganya? Kita berkeinginan untuk anaknya dilakukan otopsi, nah, jadi sehingga pihak penyidik hanya melakukan sampel berupa cairan yang diambil dari lambungnya korban ini sama minuman yang diminum oleh korban ini yang kita kirim ke laboratorium forensik maupun ke laboratorium di RSCM. Demikian. Pak Jeffrey, ada juga informasi yang beredar bahwa sebenarnya kopi yang dijual itu yang dikatakan berasal dari Vietnam sebenarnya memang mengandung racun gitu, mengandung toksik begitu. Apakah sudah ada keterangan mengenai hal ini? Kalau kemarin belum ada. Ya itu yang ingin kita perjelas nantinya setelah pemeriksaan dari laboratorium. Demikian. Baik, oke. Ada kira-kira nanti Pak, apakah dari, tadi Anda menyatakan dari pihak restoran sudah ada yang diperiksa, apakah nanti kemungkinan ada pihak lain yang akan diperiksa dan siapa?
Ya pasti Pak, ini kan akan terus berkembang. Nanti terutama dari pihak keluarga dan juga dengan teman-temannya korban tersebut. Baik, dan teman-temannya, terima kasih banyak AKBP Jeffrey R. Siagian, Kapolsek Tanah Abang atas waktunya bersama kami. Dan pemirsa, ini kami juga kalau kita lihat di sini mungkin Anda lihat kronologisnya tadi belum sempat diputar ya. Kronologisnya seperti apa? Coba kita putar kembali. Ini kematian dari Mirna di sini, di mana tadi seperti diinformasikan Mirna datang ke sebuah kafe di Grand Indonesia pada 6 Januari lalu. Kemudian ada 2 temannya di situ tidak meminum kopi tapi meminum koktail. Kemudian setelah beberapa saat minum kopi, Mirna terlihat kejang-kejang dan ada ini dari isu yang beredar, kemudian ini juga berita yang beredar di WhatsApp masih terus ditelusuri kebenarannya. Dikatakan bahwa Mirna diduga itu diracuni begitu, tapi sebenarnya bukan bermaksud untuk meracuni Mirna, tapi yang terkena yang menjadi korban adalah Mirna sendiri. Tapi ini juga masih harus diketahui kebenarannya karena banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan kematian Mirna ini. Mirna dibawa akhirnya ke klinik di mall, terus kemudian dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo sampai akhirnya nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Nah, Mirna ini juga baru saja menikah setahun yang lalu tepatnya dan belum memiliki anak, dan kami dari tim Trending Topic juga menuturkan turut berbelasungkawa atas kematian dari Mirna dan kami tunggu perkembangan terkini dari kasusnya.